Halo, selamat sore untuk kita semua. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Ibu. Terima kasih sudah bergabung di Zoom ini. Baiklah, kita awali kegiatan bimbingan kita ini dengan doa. Jadi Ibu minta satu orang untuk pimpin doa ya. Yang bersedia. Ayo, siapa yang mau angkat doa? Saya, Ibu. Oke, baik. Silakan. Baik, sebelum kita memulai dengan kegiatan kita pada sore hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan doa. Izinkanlah saya membawa doa secara ajaran Katolik dalam nama Bapa dan Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat dan penyertaan-Mu sehingga sore hari ini kami dapat berkumpul melalui via Zoom untuk menjalankan kegiatan bimbingan klasikal. Kami mohon perlindungan-Mu agar bimbingan ini dapat berjalan dengan lancar. Nama-Mu kami puji kini dan selamanya. Amin. Dan Bapa. Oke, baik saudari yang terima kasih atas ini yang telah memimpin doa pada sore hari ini. Pada selanjutnya kita perkenalan dulu ya. Dimulai dari anak-anak sekalian. Yang pertama pada pemimpin doa, baru selanjutnya yang lain. Baik, perkenalkan nama saya Agustina Lucia Gudada Gomez, biasa dipanggil Ayu. Perkenalkan, nama saya Yosefina Nona Yeli, biasa dipanggil Yeli. Perkenalkan nama saya biasa. Perkenalkan nama saya Beatrice Trisna Beke, biasa dipanggil Trisna. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Alfonso Sandi Dade, biasa dipanggil Sandi. Perkenalkan nama saya Yones Pansuban, biasa dipanggil Engki. Oke, baik. Terima kasih anak-anak sekalian. Setelah perkenalan ini, alangkah baiknya kita mengetahui dulu ini langkah-langkah dari kegiatan bimbingan kita ini. Jadi yang pertama nanti Ibu akan berikan materi, yang kedua akan diadakan diskusi, dan yang ketiga kita akan mengadakan evaluasi. Yang pertama, baik Ibu akan share screen materinya dulu. Sudah bisa lihat? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Apakah sudah? Belum, Ibu. Masih proses, Bu. Sudah? Sudah, Ibu. Oke, baik. Pada kegiatan bimbingan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang peraturan sekolah. Ibu mau bertanya dulu. Siapa yang sudah pahami tentang apa itu peraturan sekolah sendiri? Coba salah satu menjelaskan apa yang Anda ketahui tentang peraturan sekolah.
Oke, baik. Jadi semuanya belum tahu ya arti dari peraturan sekolah itu seperti apa. Belum, Ibu. Nah, Ibu akan menjelaskan. Jadi, pengertian sekolah sendiri itu adalah peraturan yang diterapkan oleh sekolah tertentu dengan tujuan untuk memberi batasan dan mengatur sikap anak muda yang sering bersikap kurang kondusif dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Nah, kita akan melanjutkan tentang dimensi dari peraturan sekolah. Jadi, dimensi dari peraturan sekolah itu ada dua. Yang pertama itu persetujuan kepala sekolah dan guru terhadap kebijakan disiplin sekolah dan dukungan yang diberikan kepada guru dalam menegakkan disiplin sekolah itu sendiri. Indikator dari karakteristik ini sebagai berikut. Yang pertama itu terdapat peraturan tertulis yang menetapkan tingkah laku peserta didik yang bisa diterima. Itu tuh seperti tata tertib dalam sekolah yang biasa ditulis di dinding-dinding seperti 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun, dan sebagainya yang bisa kita lihat di sekolah. Yang kedua itu penyusunan tata tertib melibatkan aspirasi peserta didik. Jadi tata tertib itu sesuai dengan sikap dari peserta didiknya yang wajar begitu. Yang ketiga, terhadap pelanggaran-pelanggaran dengan cepat dilakukan tindakan kedisiplinan. Jadi setiap ini peserta didik yang melanggar aturan atau tata tertib di sekolah itu nanti akan dikenakan sanksi. Yang keempat, pemberian tugas tambahan atas ketidakhadiran atau keterlambatan yang dilakukan peserta didik. Yang kelima itu, tata tertib disosialisasikan kepada peserta didik melalui berbagai media. Nah, seperti yang kita lakukan sekarang itu. Yang kelima, penjatuhan hukuman hendaknya disertai dengan penjelasan mengenai maksud dan alasan positif dari pengambilan tindakan tersebut. Yang ketujuh, peserta didik memperlakukan guru dan peserta didik lain dengan saling menghargai. Jadi dalam lingkungan sekolah itu semua anggota keluarga dalam sekolah itu harus saling menghargai satu dengan yang lainnya. Yang kedelapan, ada konsistensi di antara para guru mengenai prosedur disiplin bagi peserta didik. Yang kesembilan itu, guru memiliki standar tertulis tentang perilaku peserta didik yang dipatuhi secara konsisten di dalam kelas. Kita masuk yang berikutnya itu tentang fungsi dari peraturan sekolah. Kira-kira ada yang sudah tahu fungsi dari peraturan sekolah itu sendiri? Coba salah satu jelaskan. Saya, Bu. Ya, Saudari Ayu. Fungsinya itu untuk mengatur tata tertib sekolah agar segala kegiatannya itu berjalan sesuai dengan norma yang berlaku. Oke, baik sekali, Saudara. Jadi, baik Ibu akan menjelaskan tambahan sedikit tentang fungsi dari peraturan sekolah sendiri. Peraturan sekolah mempunyai dua fungsi yang sangat penting dalam membantu anak menjadi makhluk disiplin dan bermoral. Peraturan mempunyai nilai pendidikan, sebab peraturan memperkenalkan pada anak perilaku yang disetujui anggota kelompok tersebut. Ini jadi misalnya itu anak belajar dari peraturan tentang memberi dan mendapat bantuan dalam tugas sekolah. Bahwa menyerahkan tugas yang dibuatnya sendiri merupakan satu-satunya metode yang dapat diterima di sekolah untuk menilai prestasinya. Jadi anak itu harus menyerahkan tugas dari hasil kerjanya sendiri, bukan copy paste dari teman lain begitu. Yang berikutnya, peraturan sekolah membantu mengekang perilaku yang tidak diinginkan. Misalnya itu bolos atau atau tidak mengerjakan tugas begitu.
Selanjutnya, diuraikan juga teknik penerapan disiplin dalam sekolah. Yang pertama itu peraturan otoritarium atau otoritarian. Dalam peraturan ini dibuat sangat ketat dan rinci. Jadi orang yang berada dalam lingkungan disiplin sekolah ini diminta mematuhi dan menaati peraturan yang telah disusun dan berlaku di tempat itu. Yang kedua itu peraturan permisif. Peraturan ini seorang dibiarkan bertindak menurut keinginannya, kemudian dibebaskan untuk mengambil keputusan sendiri dan bertindak sesuai dengan keputusan yang diambilnya. Jadi peraturan permisif ini sebaiknya tidak usah digunakan, karena bagi sekolah itu anak terlalu bebas begitu. Yang ketiga, peraturan demokratis. Pendekatan peraturan demokratis ini dilakukan dengan memberi penjelasan, diskusi, dan penalaran untuk membantu anak memahami mengapa diharapkan mematuhi dan menaati aturan yang ada. Kita masuk slide selanjutnya, yaitu tentang bentuk dari pelanggaran peraturan sekolah. Pelanggaran peraturan sekolah itu ada 3. Kategorinya yang pertama itu pergaulan secara bebas yang akhirnya dapat menjerumuskan pada kebebasan seksual. Yang kedua, kenakalan peserta didik seperti pencurian uang di lingkungan sekolah atau di tempat lain, berbicara tidak sopan atau maki-makian, serta mengganggu orang lain secara berlebihan. Yang ketiga itu bolos sekolah atau sering absen tanpa keterangan yang jelas. Ini biasanya terjadi di sekolah-sekolah yang belum ada ketat aturannya. Ini setelah adanya pelanggaran itu akan dikenakan sanksi-sanksi. Jadi sanksi terhadap pelanggaran peraturan sekolah ini sebagai berikut. Yang pertama itu mendapat teguran dari guru. Jadi jika perilaku anak tersebut sudah melewati batas wajar, seperti kebebasan seksual, dapat dikeluarkan dari sekolah. Yang kedua, mendapat hukuman dari guru, seperti membersihkan kamar mandi. Yang ketiga, membuat surat pernyataan. Dan jika ini sudah membuat surat pernyataan dan dikasih ke anak tersebut, sementara anaknya itu tuh sikapnya sama saja seperti semula, maka akan diambil tindakan berikutnya, yaitu orang tua peserta didik akan dipanggil. Oke, baik, sekian dari materi yang Ibu sampaikan. Sekarang kita masuk di tahap diskusi ya. Jadi, ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan untuk Ibu? Halo. Ya, Ibu. Masih fokus kah? Masih, Bu. Ada yang ingin memberikan masukan atau pertanyaan? Ibu berikan waktu untuk berpikir. Saya, Ibu. Ya, Yosefina Ronayeli, silahkan. Saya ingin bertanya, Ibu. Ya. Jika seseorang melanggar peraturan yang berulang-ulang dan sudah menerima sanksi, tapi dia tetap melanggarnya, bagaimana apa yang harus dilakukan ya, atau apa yang harus diupayakan untuk membina sikap dari siswa tersebut, Ibu? Mungkin itu dari saya. Jika kalau pelanggaran itu diulang-ulang ya, dilakukan ulang-ulang. Jadi begini, ya, Ibu. Seperti yang kita tahu nih, seperti yang tadi dijelaskan dalam sanksi itu, jika anak itu tuh sudah melanggar batas wajarnya atau sudah berulang-ulang, dia tidak menaati aturan yang berlaku tersebut,
Setelah membuat surat pernyataan dan dia tidak mengikuti, akan dipanggil orang tuanya ke sekolah karena sudah melakukan bimbingan atau apa di sekolah tapi dia tidak mengikutinya. Jadi akan membuat surat pernyataan, dan jika dengan surat pernyataan itu anak juga tidak tobat, maka itu akan dipanggil orang tuanya untuk menghadap ke sekolah. Begitu. Bagaimana, Saudari? Baik Ibu, terima kasih. Bisa dipahami Ibu. Oke, terima kasih juga kepada teman-teman yang lain. Apakah sudah dipahami semuanya? Sudah, Ibu. Oh ya, baiklah. Kalau sudah Saya ingin semuanya. bertanya, Ibu. Oh, Saudara Frankie. Ya, selamat sore untuk kita semua. Saya ingin bertanya, Sore. apakah setelah dengan memberi surat pernyataan dan memanggil orang tua siswa, tetapi siswa tersebut tidak jera dalam melakukan kesalahan yang berulang-ulang, apa ada tindakan selain dengan surat panggilan? Oh ya, baik. Gitu saja. Kalau memang dengan surat panggil orang tua juga dia tidak lagi macam mungkin dia tidak lagi menaati aturan, maka mungkin pihak sekolah itu kita tidak tahu ya. Ini kan baru kita belajar dari sini. Jadi mungkin dengan tindakan dikeluarkan dari sekolah begitu atau di DO dari sekolah. Bagaimana, Saudara? Oke, baik Ibu, terima kasih. Terima kasih kembali. Mungkin ada yang ingin disampaikan? Dari saya, Bu. Ya, Saudari Gomez, silakan. Baik, mungkin kalau tadi sudah dijelaskan kalau seandainya surat panggilan pun tidak bisa, anaknya maksudnya tidak ada efek jera buat dia. Mungkin kalau menurut saya pendapat dari saya, di mana jadi seorang guru BK kan kita sudah belajar berbagai macam teknik untuk menghadapi anak yang seperti itu. Jadi kalau tidak ada efek jera, kita masih mempunyai beberapa teknik yang bisa dilakukan atau diterapkan untuk anak-anak tersebut. Karena tidak selamanya semua anak itu bisa tobat dengan cara kekerasan. Bisa saja dengan cara halus begitu, Ibu. Mungkin itu pendapat dari saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih, pendapatnya bagus sekali. Mungkin dari teman-teman lain? Baik, sudah mengerti semua kah? Sudah Ibu. Nah, baiklah, berarti kita masuk ke tahap selanjutnya ya. Oke, setelah kegiatan ini Ibu ingin menyampaikan, nanti mohon untuk semuanya mengisi lembaran LKPD yang telah Ibu sediakan ya. Iya, Ibu. Baik, selanjutnya kita masuk di tahap Selanjutnya kita akan masuk di tahap evaluasi. Jadi pada tahap ini diharapkan semua siswa bisa memberikan apa yang kalian pahami atau bagaimana perasaan kalian terhadap bimbingan ini atau setelah kegiatan ini apa yang kalian pahami. Saya, Ibu. Ya, silakan.
Baik, menurut saya sejauh tentang kegiatan sore hari ini mengenai peraturan sekolah, yang di sini saya bisa dapatkan apa itu peraturan sekolah sendiri, di mana berlakunya peraturan sekolah di sekolah, kemudian bagaimana tips-tips untuk mengatasi masalah jika ada murid di sekolah tidak melanggar, maksudnya melanggar peraturan. Mungkin itu saja dari saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Gomez. Mungkin masih ada teman lain. Sampaikan saja karena di sini ruangannya terbuka. Halo. Baik, semuanya sudah mengerti ya? Sudah, Ibu. Jadi kita tutup sudah ya kegiatan bimbingan kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih karena sudah mengikuti bimbingan ini. Semoga kedepannya kita lebih memahami tentang peraturan sekolah itu sendiri, bagaimana dia ini sanksi-sanksi jika kita melanggar aturan, dan semoga kita menjadi murid yang lebih baik lagi ya kedepannya. Iya, Ibu. Sebelumnya Ibu minta satu orang untuk pimpin doa dulu sebelum menutup kegiatan kita. Saya Ibu. Oke, Saudari Nona Yeli. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum kita akhiri kegiatan ini, izinkan saya memimpin kita dalam doa sesuai dengan ajaran saya, agama Katolik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nona Yeli yang telah memimpin kita dalam doa. Jadi sekian dari bimbingan kita pada sore hari ini ya. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Terima kasih, Bu. Selamat sore. Terima kasih, Bu. Sore, Bu.